kooperatif dispute resolution dalam sengketa bisnis. A. Negosiasi. Secara umum, negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan untuk kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. 1. Tahap-tahap dalam negosiasi. Dalam penyelesaian sengketa atau dalam hubungan hukum tertentu, untuk melaksanakan negosiasi tentunya mempunyai tahap-tahap untuk tercapainya suatu kesepakatan guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dalam pengamatannya, membagi tahap-tahap negosiasi menjadi 4 tahapan, yaitu A. Tahap persiapan. Dalam mempersiapkan perundingan, hal pertama yang perlu dipersiapkan adalah apa yang kita butuhkan atau inginkan. Dalam tahap persiapan, kita juga perlu menelusuri alternatif lainnya apabila alternatif terbaik atau maksimal tidak tercapai. B. Tahap tawaran awal atau opening gambit. Dalam tahap tawaran awal, besarnya seorang perunding mempersiapkan strategi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan siapakah yang harus terlebih dahulu menyampaikan tawaran. Dalam tahap ini, disarankan agar kita mengunci diri dan merasa buntu terhadap tawaran perundingan lawan yang sifatnya ekstrim. C. Tahap pemberian konsensi. Konsensi yang harus dikemukakan tergantung pada konteks negosiasi dan konsensi yang diberikan oleh perunding lawan. Dalam tahap ini, seorang perunding harus dengan tepat melakukan kalkulasi tentang agresivitas serta harus bersikap manipulatif. Agresivitas kita sangat tergantung atas berbagai faktor, seperti seberapa jauh kita menjaga hubungan baik dengan perunding lawan, empati kita terhadap kebutuhan lawan, dan fairness. D. Tahap akhir permainan atau end play. Tahap akhir permainan adalah pembuatan komitmen atau memberikan komitmen yang telah dinyatakan sebelumnya. 2. Teknik negosiasi. Teknik negosiasi berikut ini merupakan jenis negosiasi yang dikenal dalam masyarakat. A. Teknik negosiasi kompetitif. Teknik negosiasi kompetitif diistilahkan sebagai negosiasi yang bersifat alot. Unsur-unsur yang menjadi ciri negosiasi kompetitif adalah sebagai berikut. 1. Mengajukan permintaan awal yang tinggi di awal negosiasi. 2. Menjaga tuntutan agar tetap tinggi sepanjang proses negosiasi dilangsungkan. 3. Konsekuensi yang diberikan sangat langka atau terbatas. 4. Secara psikologis, perunding yang menggunakan teknik ini menganggap perunding lain sebagai musuh atau lawan. B. Teknik negosiasi kooperatif. Teknik negosiasi kooperatif menganggap pihak negosiator lawan atau opposing party bukan sebagai musuh, melainkan sebagai mitra kerja untuk mencari common ground. C. Teknik negosiasi lunak keras. Teknik negosiasi lunak menempatkan pentingnya hubungan baik para pihak. Teknik ini menekankan pada corak negosiasi yang mengandung risiko lahirnya kesepakatan dan bersifat semu, sehingga menghasilkan pola menang kalah. Penggunaan teknik ini mengandung risiko jika perunding lunak menghadapi seseorang yang menggunakan teknik keras atau hard. D. Teknik interest-based negotiation. Sebagai tanggapan atas kategori keras lunak, Harvard Project mengembangkan suatu teknik yang disebut interest-based negotiation. Teknik ini merupakan jalan tengah yang ditawarkan oleh pertentangan teknik keras lunak. 3. Modal dan model negosiasi. A. Model negosiasi. Menurut para pakar di bidang ilmu sosial, seperti French dan Roth, Beveridge dan Cantor, dikenal beberapa sumber kekuatan dalam melakukan negosiasi, yaitu 1. Otoritas, yang kedua informasi dan keahlian, yang ketiga kontrol terhadap penghargaan, yang keempat kekuatan memaksa dengan kekerasan, yang kelima aliansi dan jaringan, keenam akses terhadap dan kontrol kepada agenda, yang ketujuh mengendalikan tujuan dan simbol, dan ke-8 kekuatan personal. Strategi dan teknik negosiasi yang telah dirancang dengan baik memenuhi prinsip bernegosiasi juga merupakan modal yang dapat menentukan keberhasilan negosiator. Strategi yang dimaksud adalah 1. Negosiator harus tahu persis target yang ingin dicapai. Yang kedua, negosiator harus memiliki kewenangan untuk melakukan negosiasi. Yang ketiga, negosiator harus mendalami masalah-masalah yang dirundingkan dengan baik. Yang keempat, negosiator harus mengenal mitra rundingnya dengan baik. Yang kelima, negosiator harus memahami hal-hal yang prinsip dan mana yang tidak prinsip. B. Model pendekatan negosiasi. Terdapat 2 model dalam pendekatan negosiasi. Yang pertama, model pendekatan kooperatif. Model pendekatan ini sering disebut sebagai model pemecahan masalah secara bersama, yaitu menang sama menang.
Menurut Schoemaker yang dikutip Mufid Abu Syari tahun 1997, negosiasi menang-menang layak dilakukan jika masalah yang dinegosiasikan menyangkut kepentingan besar antar pihak dan melakukan negosiasi dan terdapat hubungan yang saling mempercayai. Yang kedua, model pendekatan kompetitif. Model pendekatan kompetitif sering juga disebut sebagai model pendekatan menang-kalah. Model menang-kalah ini tidak selalu dalam bentuk kekerasan seperti menggunakan ancaman, teror, pembunuhan, sampai dengan perang dan atau kekerasan lainnya. Model menang-kalah menandakan adanya sikap bahwa pihak lawan tidak bisa diajak berkawan, kawan bermasyarakat, kawan bernegara, berpolitik, tetapi telah menempatkan lawan negosiasi sebagai musuh atau sebagai pihak yang harus dikuasai. B. Mediasi dan konsolidasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan pertama melalui mediator yang bersifat netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, tetapi menunjuk fasilitator untuk terlaksananya dialog antara pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Penyelesaian sengketa melalui sistem mediasi pada akhir-akhir ini banyak dibicarakan oleh orang yang ingin menyelesaikan sengketanya dengan cepat. Hal ini disebabkan karena alasan-alasan berikut. 1. Proses penyelesaian sengketa relatif cepat. Proses penyelesaian sengketa pada umumnya rata-rata dapat diwujudkan dalam 1 atau 2 bulan. Hanya dibutuhkan 2 kali atau paling banyak 3 kali pertemuan. 2. Biaya murah. Pada umumnya, biasanya mediasi murah dan tidak mahal karena dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Hal ini disebabkan karena mediator hanya terlibat dalam memberikan nasihat. 3. Bersifat rahasia. Salah satu asas keterlibatan umum yang mesti ditegakkan oleh mediator dalam persidangan adalah tidak terbukanya untuk umum, bersifat rahasia, tidak boleh diliput dan tidak boleh dipublikasikan. 4. Penyelesaian bersifat fair melalui kompromi. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara informal, fleksibel, dan memberikan kebebasan penuh kepada para pihak untuk mengajukan proposal yang dikehendaki. 5. Hubungan komparatif. Penyelesaian melalui mediasi akan memperbaiki dan sekaligus mempererat hubungan kedua belah pihak. Apabila mereka sepakat untuk menyelesaikan sengketanya melalui mediasi, sejak awal pembicaraan sampai dicapainya kata sepakat dalam penyelesaian sengketa, para pihak yang bersengketa selalu dilandasi dengan hubungan kerjasama. 6. Sama-sama menang win-win. Karena penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara mediasi yang didasarkan atas kerjasama para pihak yang bersengketa, mereka sama-sama menang. 7. Tidak emosional. Karena penyelesaian sengketa dilakukan dengan pendekatan kerjasama yang berlandaskan kekeluargaan, jadi para pihak tidak bersikeras untuk mempertahankan kemauannya sendiri. C. Arbitrase. Perkataan arbitrase berasal dari kata arbitrer atau bahasa Latin yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih. Arbitrase dibagi menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama ada 1. Dasar pertimbangan memilih arbitrase dalam dunia bisnis. Tentunya banyak pertimbangan yang mendasari mereka untuk memilih arbitrase sebagai upaya penyelesaian perselisihan yang akan atau mereka hadapi. Ada beberapa alasan sebagai berikut: ketidakpercayaan para pihak pada pengadilan negeri, prosesnya cepat, dilakukan secara rahasia, dan lain-lain. 2. Lembaga arbitrase. Menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau oleh lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.
lembaga arbitrase dikenal ada dua, yaitu arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional. Jenis lembaga arbitrase ad hoc seringkali disebut arbitrase volunter karena jenis lembaga arbitrase ini dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Sedangkan lembaga arbitrase institusional adalah lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen. 3. Ruang lingkup arbitrase. Ruang lingkup arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah sengketa-sengketa di bidang bisnis, sengketa-sengketa di bidang perburuan atau ketenagakerjaan, sepanjang sengketa tersebut menyangkut hak pribadi yang sepenuhnya dapat dikuasai oleh para pihak. 4. Dasar hukum berarbitrase. Dasar hukum berarbitrase maksudnya adalah dasar hukum yang dipergunakan seseorang untuk dapat menyelesaikan perselisihannya melalui arbitrase, baik dalam kerangka arbitrase nasional maupun internasional. 5. Perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana dan kapan perjanjian arbitrase tersebut dibuat. Secara teoritis, bentuk perjanjian arbitrase itu dikenal dengan istilah akta compromitendo dan akta kompromis. 6. Prosedur arbitrase. Bila telah terjadi perselisihan yang penyelesaiannya disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase, maka prosedur yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. A. Permohonan arbitrase. B. Para pihak tidak menunjukkan arbiter. C. Proses pemeriksaan dan tenggang waktu yang diperlukan. 7. Pelaksanaan putusan arbitrase. Dalam membicarakan pelaksanaan putusan arbitrase, akan dibedakan cara pelaksanaan putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional. Untuk menentukan apakah suatu putusan arbitrase itu putusan arbitrase nasional, dapat dilihat dari patokan sebagai berikut. A. Faktor wilayah di mana putusan dikeluarkan. B. Rules yang dipergunakan untuk menyelesaikan perselisihan. Sekian materi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.